bingung ini, lah ini ada universitasnya bukunya udah saya idola, bukunya banyak kan, bingung. Lihat ini, Anda akan menemukan keunikan yang bisa dielaborasi orangnya. Tapi gambarannya belum bisa presisi ya, gimana caranya? Kok sampai sepak bola Pak Rok? Pak Abang? Yang paling itu, untuk sampai dapat gambaran yang presisi kita harus banyak awal. Jadi gini, untuk menulis buku, nah ini buat teman-teman yang belum tahu background ini, Pak ini sedang dalam rangka menulis buku tentang tokoh yang di bidang ini, posisinya cukup tinggi di perusahaannya. Kemudian ini mau memulai dari mana? Saya tawarkan dari si orangnya. Tapi saya sama orang itu baru ketemu 3 kali, gimana caranya? Jadi gambarannya secara detail, artinya gini, saya jadi lebih mudah untuk teman-teman mungkin bisa kasih masukannya. Orang yang mau saya tulis ini adalah Vice President Freeport Indonesia. Dia Vice President HR. Artinya gini, dia mau bicara tentang HR itu bukan HR as textbook gitu, tapi HR as background dia selama 15 sampai 18 tahun lah kira-kira dia kerja di Freeport gitu. Nah, saya melihatnya lebih mudah bagi saya ketika mengetahui latar belakangnya dia, karena rumah besarnya itu adalah Freeport, gitu. Everybody knows about Freeport gitu. Freeport adalah perusahaan yang notabene banyak masalahnya, banyak dilemanya, banyak macam-macamnya, intrik dan lain sebagainya gitu. Nah jadi saya berasumsi bahwa dengan dia bekerja sebagai HR dari pertama kali dia adalah trainer manager di Astra, terus kemudian masuk di Freeport sampai sekarang bisa jadi vice president, itu sebuah perjalanan yang menurut saya luar biasa banget sampai dia dipercaya bisa jadi seorang vice president di Freeport. Nah kesulitan saya adalah saya baru ketemu sama dia 3 kali. Kita akan berkolaborasi, saya akan menjadi ghostwriter-nya dia. Cuma saya belum tahu gitu loh, apa sih yang bisa saya gambarin dari dia. Tapi cukup dipahami karena Anda belum melakukan interview untuk tema. Jadi kalau boleh saya gambarkan proses menulis buku itu pertama, kita gali dulu namanya assessment. Maunya dia apa? Nanti dia mau ngalor itu nggak karuan, itu 1 jam pertama wawancara biasanya itu. Nah sebagai wawancara Anda harus mulai bisa menemukan kayak Anda tadi mempertanyakan, saya langsung punya kesimpulan. Tapi buat perusahaan yang konflik, horizontal maupun vertikal, oke. Terus kemudian si vice president ini dia butuh perjuangan khusus untuk sampai pada top posisi. Berarti apa? Sudah ada 2 tema yang bisa ditulis. 1, gimana manajemen HR perusahaan yang konflik. Dan cenderungnya dipolitisir. Nah itu dia gitu. Banyak aspek yang bisa Anda kembangkan dari situ. Kemampuan untuk jeli melihat poin-poin seperti ini yang harus Anda miliki sebagai calon ghostwriter. Kedua, dari sisi perjuangan dia, ini sudah satu biografi sendiri. Untuk sampai pada top management di perusahaan dengan background yang sangat konfliktual seperti itu. Supaya tahu lebih detail, Anda harus lakukan wawancara awal. Baru dari situ Anda bisa susun outline. Oh, Bapak itu di sini. Masalahnya di sini. Kalau belum itu, Anda hanya bermain dengan pikiran Anda sendiri. Wawancaranya bisa kan dilakukan dalam bentuk tulisan email gitu? Bisa. Kita akan latihan. Oke? Jawab. Nah, sampai di sini ada yang masih belum punya gambaran kalau bikin outline? Punya ya? Sekarang saya tanya dulu, Pak Jenny, temanya apa? Yang mau dipilih? Pramugari dari sejarah. Apa itu? Pramugari undercover. Saya belum ada. Buat judul. Oke, kita tunggu ya. Pelakunya nanti.
yang kontroversial di situ. Anda sebagai pelaku bisa tahu oh yang kejadiannya seperti ini, atau istilahnya ini persepsi masyarakat begini, Anda bisa meluruskan. Ada kasus yang mungkin hanya kecil tapi di blow up video dari seolah-olah hukum, nah Anda bisa meluruskan. Banyak sekali yang bisa Anda tulis, mulai dari yang positif sampai yang negatif. Tapi kita bisa pilih perspektifnya, hanya mau kontroversi atau mau memberikan sumbangan pemikiran yang konstruktif. Tapi temanya tidak ketemu, judul sebentar ini tidak ketemu. Nah, oke, coba teman-teman kita bantu. Kalau ngomongin pramugari atau campur, jadi hal yang selama ini tidak terungkap ke permukaan tentang pramugari, apa aja deh berdasarkan pengalaman teman-teman sekalian. Kalau posisinya semuanya. Oke. Nanti yang menjelaskan kan dia fakta dan peristiwa. Oh bukan, fakta dan ilusi. Fakta atau fakta dan imajinasi. Jangan Pak. Bisa. Jadi orang baca novel, kayaknya kalau maskapai itu bisa ketemu orang yang ini nanti bisa begini. Ya beneran ikut ke sana nggak ada apa-apa. Langsung kalau selesai bisa. Kira-kira apa ya yang ingin digambarkan kalau kita bisa cerita sedikit? Itu kadang kayak misalkan saya ketemu kayak teman baru, kalau misalkan tahu profesi saya, mereka pasti langsung wah enak dong ini. Oke, sampai di situ. Padahal tidak semuanya enak gitu ya. Iya. Tidak jadi pramugari. Mulai dari situ. Enak nggak jadi pramugari? Enak nggak sih jadi pramugari? Saya ngomong dari berbagai perspektif. Dari pengalaman pribadi, pengalaman yang lain, ada yang ngomong, ada yang ngomong enggak. Ada yang ngomong ini loh, jadi pramugari disuruh-suruh. Egonya tertantang dia, marah dia. Sudah tahu kayak gitu, masih jadi pramugari gitu. Kan lucu. Padahal memang bukan seperti itu. Apa lagi? Enak ya jadi pramugari. Memang loh, persepsi awam selalu mengatakan pramugari itu profesi yang bergengsi. Wah, jadi pramugari langsung persepsi otomatisnya nanti. Karena untuk masuk ke situ perlu kualifikasi tertentu. Yang lain? Itu biasa gosip-gosip. Ini dong banyak gaul sama pilot. Gaul dan nakutip. Ya. Kalau itu nggak banyak kan? Alumni saya ada yang pilot, baru dapat sertifikasi yang kemarin bisa nulis buku si Maria S. Jadi pilot terus buka tuh karbos dengan merek pilot. Gak pencucian mobil dengan merek pilot gak biasa. Itu karyawan. Apa lagi? Ini kan ada yang cuma bersih doang kan, sama pilotnya begitu ada yang benar, ada yang ya dengan mempunyai orang lain. Nah, Anda bisa memberikan perspektif yang lengkap, tidak selalu yang berhubungan dengan tamu.